Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dengan NIM 19253163, Program Studi Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus menggunakan metode SOAP. Di mana kasus yang saya ambil adalah kasus ansietas. Ansietas atau kecemasan adalah kondisi emosi dengan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri seseorang. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu Tuan S, laki-laki 39 tahun, SMA, Islam, Jawa, pekerjaan wira swasta, tinggal di Banding Rejo. Pasien datang ke UGD Rumah Sakit Jiwa karena merasa dadanya berdebar dan keringat dingin. Keluhan ini dimulai sejak 1 minggu yang lalu. Sebelumnya terdapat tetangga pasien yang meninggal karena serangan jantung yang membuat pasien takut meninggal seperti tetangganya. Hal ini menyebabkan pasien melakukan check up pada 3 hari yang lalu dan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada tubuh pasien. Namun pasien tetap merasa ada kelainan pada tubuhnya sehingga membawanya berobat ke UGD. Perasaan cemas ini berlangsung sebentar dan biasanya hilang atau berkurang apabila pasien berkonsultasi ke dokter ataupun bercerita tentang keluhannya kepada temannya. Pasien mengatakan serangan cemas ini berlangsung hilang, timbul, dan hampir setiap minggu. Keluhan seperti ini terjadi sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, diawali oleh kematian ibu pasien yang meninggal karena diabetes mellitus. Hal ini menyebabkan pasien melakukan check up setiap 6 bulan sekali dan melakukan pemeriksaan gula darah setiap minggu sekali. Pasien juga telah mendapatkan dirinya pada beberapa asuransi kesehatan. Hal ini dikarenakan ketakutan pasien akan kondisi tubuhnya. Perasaan cemas terjadi pada saat apapun, tidak terbatas pada cemasan pada saat di tempat terbuka ataupun di luar lingkungan keluarga. Pasien tidak pernah merasa tidak berdaya, kehilangan minat, merasa lemas ataupun terpikir putus asa dan melakukan bunuh diri. Tidak ada riwayat trauma, mengkonsumsi alkohol maupun obat-obat terlarang. Selama keluhannya berlangsung, pasien masih dalam keadaan sadar penuh, tidak pernah mengamuk, berbicara sendiri, mendengar atau melihat sesuatu. Pasien mengatakan tidak memiliki masalah dengan keluarga, orang sekitar ataupun masalah dalam ekonomi. Riwayat prenatal dan prenatal dan riwayat masa kanak awal baik pendidikan pasien hingga ke jenjang sekolah menengah atas. Dari status mental, kesadaran pasien kompos mentis, sikap pasien selama wawancara kooperatif. Selama wawancara pasien merasa gelisah. Kontak mata dengan pemeriksa baik. Pasien berbicara spontan, lancar, intonasi sedang, volume cukup, kualitas cukup, artikulasi jelas, kuantitas cukup. Mood pasien cemas dengan efek terbatas dan serasi. Tidak ditemukan gangguan persepsi, bentuk pikiran rasional dan realistik. Arus pikiran kohoren, produktivitas baik dengan kontinuitas baik, dan tidak didapatkan hendaya berbahasa. Pada isi pikir terdapat cemas dan takut. Pada penilaian fungsi luhur baik. Pasien lebih cenderung menyampaikan apa yang dirasakan dan kurang memperhatikan apa yang disampaikan pemeriksa. Daya nilai pasien tidak terganggu. Pasien menyadari bahwa dirinya sakit tetapi tidak mengetahui penyebabnya. Dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya kelainan. Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan yang telah dilakukan, diagnosa yang didapat pada pasien adalah gangguan panik. Pasien diberikan terapi golongan SSRI fluoxetine 1x10 mg dan golongan benzodiazepin aprazolam 1x0,5 mg. Kita masuk ke dalam penyelesaian metode SOAP. Yang pertama, subjektif. Tuan S, laki-laki 39 tahun, SMA, Islam, Jawa, pekerjaan wira swasta, tinggal di Banding Rejo. Pasien datang ke UGD Rumah Sakit Jiwa karena merasa dadanya berdebar dan keringat dingin. Keluhan ini dimulai sejak 1 minggu yang lalu. Sebelumnya terdapat tetangga pasien yang meninggal karena serangan jantung yang membuat pasien takut meninggal seperti tetangganya. Hal ini menyebabkan pasien melakukan check up pada 3 hari yang lalu dan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada tubuh pasien. Pasien tetap merasa ada kelainan pada tubuhnya sehingga membawanya berobat ke UGD. Perasaan cemas ini berlangsung sebentar dan biasanya hilang atau berkurang.
apabila pasien berkonsultasi ke dokter ataupun bercerita tentang keluhannya kepada temannya. Pasien mengatakan serangan cemas ini berlangsung hilang timbul dan hampir setiap minggu. Keluhan seperti ini terjadi sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, diawali oleh kematian ibu pasien yang meninggal karena diabetes mellitus. Hal ini menyebabkan pasien melakukan check up setiap 6 bulan sekali dan melakukan pemeriksaan gula darah setiap seminggu sekali. Pasien juga telah mendaftarkan dirinya pada beberapa asuransi kesehatan. Hal ini dikarenakan ketakutan pasien akan kondisi tubuhnya. Kita masuk ke objektif. Kesadaran komposmentis, kontak mata dengan pemeriksaan baik, pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya kelainan. Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan yang telah dilakukan, diagnosa yang didapat pada pasien adalah gangguan panik, terapi golongan SSRI fluoxetine 1 kali 10 mg dan golongan benzodiazepin alprazolam 1 kali 0,5 mg. Di asesmen terdapat 3 problem. Yang pertama, problem perasaan cemas yang berlebihan. Problem 2, ketakutan pada kondisi tubuhnya. Problem 3, menderita ansietas sedang. Adapun terapi penggunaan obatnya terdapat 2 obat. Yang pertama, fluoxetine 1 kali 10 mg. Analisisnya, obat antidepresi selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI yang bekerja dengan cara meningkatkan zat alami serotonin di dalam otak. DRP-nya itu DRP3. Penggunaan obat yang salah, rekomendasi tidak diberikan. Monitoringnya yaitu efektivitas menghambat penyerapan serotonin oleh sel saraf atau neuron dan membantu orang dengan depresi, panik, kecemasan atau gejala obsesif kompulsif. Efek samping obatnya yaitu gatal-gatal, ruam kulit, dan kegelisahan. Yang kedua yaitu ada benzodiazepin alprazolam 1 kali 0,5 mg. Analisisnya yaitu alprazolam bekerja pada kompleks reseptor GABA. Benzodiazepin sistem kimiawi dan reseptor GABA menghasilkan inhibisi atau efek menenangkan alprazolam pada sistem saraf pusat. Benzodiazepin khususnya alprazolam menyebabkan supresi yang nyata pada aksis hipotalamik pituitari adrenal. DRP-nya yaitu DRP3. Penggunaan obat yang salah, rekomendasi diberikan. Monitoring yaitu efektivitas untuk mengobati gangguan kecemasan, gangguan panik, dan kecemasan yang disebabkan oleh depresi. Efek samping obatnya yaitu pelupa, ritme bicara, kantuk, kurang nafsu makan, pusing, dan sifat lekas marah. Kemudian di plan terdapat 3 perencanaan terapi. Yang pertama, mengganti obat fluoxetine golongan obat SSRI dengan sertralin karena terjadi interaksi antara obat fluoxetine dan benzodiazepin alprazolam dengan signifikasi sedang. Yang kedua, memberikan terapi non-farmakologi berupa relaksasi, terapi kognitif perilaku, dan terapi suportif. Yang ketiga, selalu menemani pasien untuk bercerita untuk mengurangi kecemasannya. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.